Kisi-kisi soal ini sudah sesuai materi pokok dari Menpan RB yang akan diujikan pada tes seleksi P3K tahun ini. Pembahasan soal ini fokus pada kemampuan khusus pada poin 2 pada tabel tersebut, yaitu asuhan keperawatan medikal bedah. Dan ini adalah komentar peserta seleksi yang sudah tes kemarin. Terima kasih kepada kakak yang sudah berbagi pengalaman di ruang belajar saya. Jika ada yang kurang sesuai dalam pembuatan soal ini, kami mohon maaf. Bantu support channel ini dengan subscribe dan share di akhir video. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Seorang pasien laki-laki usia 58 tahun dirawat di ruang bedah pasca operasi herniorafi. Pasien mengeluh nyeri pada area bekas operasi, skala nyeri 6 dari 10, dan tampak gelisah. Apa intervensi keperawatan paling tepat untuk mengatasi masalah nyeri pasien ini? A. Memberikan makanan tinggi protein untuk mempercepat penyembuhan luka. B. Memberikan analgesik sesuai anjuran dan mengajarkan teknik relaksasi. C. Meminta pasien untuk istirahat total tanpa bergerak selama 24 jam. D. Menganjurkan pasien untuk banyak bicara agar melupakan rasa nyeri. E. Menjaga area luka tetap terbuka agar tidak lembab. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Memberikan analgesik sesuai anjuran dan mengajarkan teknik relaksasi. Karena pendekatan manajemen nyeri pasca operasi herniorafi sebaiknya bersifat multimodal, yaitu kombinasi farmakologis dan non-farmakologis. Pemberian analgesik sesuai instruksi medis mengurangi nyeri secara efektif. Sementara teknik relaksasi seperti pernapasan dalam dapat membantu mengalihkan fokus dan menurunkan persepsi nyeri pasien. Soal nomor 2. Pasien perempuan 35 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosis ulkus duodenum. Ia mengeluh nyeri epigastrium, mual, dan muntah. Tindakan keperawatan yang paling sesuai adalah A. Memberikan diet tinggi serat dan rendah lemak. B. Menganjurkan pasien tidur dalam posisi terlentang datar. C. Memantau tanda vital dan memberikan antasida sesuai program terapi. D. Memberikan minum air putih dalam jumlah besar. E. Menurunkan posisi kepala tempat tidur. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Memantau tanda vital dan memberikan antasida sesuai program terapi. Karena pasien dengan ulkus duodenum memerlukan pemantauan tanda vital secara ketat untuk deteksi dini perdarahan dan penurunan status umum. Pemberian antasida membantu menetralkan asam lambung sehingga mengurangi iritasi dan nyeri pada dinding duodenum. Soal nomor 3. Seorang pasien laki-laki 65 tahun dirawat dengan diagnosis stroke non-hemoragik. Ia mengalami hemiparese kanan dan kesulitan bicara. Prioritas utama dalam asuhan keperawatan adalah A. Melatih pasien menulis dengan tangan kiri. B. Memberikan makanan keras untuk mempercepat pemulihan. C. Melatih berjalan tanpa alat bantu. D. Menghindari interaksi sosial dengan pasien lain. E. Menjaga jalan napas tetap terbuka dan mencegah aspirasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Menjaga jalan napas tetap terbuka dan mencegah aspirasi. Karena pasien stroke dengan hemiparese dan disartria berisiko tinggi terhadap aspirasi akibat gangguan refleks menelan. Prioritas utama adalah menjaga jalan napas agar tetap paten serta mencegah komplikasi seperti pneumonia aspirasi. Soal nomor 4. Pasien pria 45 tahun dirawat di ruang rawat bedah pasca operasi amputasi ekstremitas bawah akibat diabetes mellitus. Apa intervensi keperawatan yang paling tepat untuk mencegah risiko gangguan citra tubuh? A. Mengajak pasien berdiskusi tentang prostetik dan pemulihan fungsi. B. Membiarkan pasien menyendiri agar bisa menerima keadaannya. C. Menghindari percakapan tentang amputasi dengan pasien. D. Menyarankan pasien fokus pada sakit lain yang lebih ringan. E. Memakaikan selimut tebal agar bekas luka tidak terlihat. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Mengajak pasien berdiskusi tentang prostetik dan pemulihan fungsi. Karena intervensi keperawatan yang melibatkan diskusi terbuka mengenai pemulihan, rehabilitasi, dan penggunaan prostetik dapat membantu pasien menerima perubahan bentuk tubuh dan meningkatkan penerimaan terhadap kondisi dirinya. Soal nomor 5. Pasien laki-laki 50 tahun datang ke IGD dengan luka bakar derajat 2 luas 30% TBSA. Apa prioritas utama dalam penata laksanaan keperawatan awal? A. Memberikan antibiotik oral. B. Mengoleskan salep antibiotik langsung ke luka. C. Membersihkan luka dengan air es. D. Memasang infus dan memberikan cairan sesuai rumus Parkland. E. Membiarkan luka terbuka agar cepat kering. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Memasang infus dan memberikan cairan sesuai rumus Parkland. Karena pada kasus luka bakar luas, terjadi kehilangan cairan besar melalui luka. Sehingga prioritas utama adalah resusitasi cairan untuk mencegah shock hipovolemik. Rumus Parkland digunakan untuk menghitung kebutuhan cairan selama 24 jam pertama. Soal nomor 6.
Pasien perempuan 60 tahun pasca operasi kolelitiasis melaporkan nyeri di daerah abdomen kanan atas, mual, dan tidak nyaman saat menarik napas dalam. Pemeriksaan menunjukkan adanya distensi ringan pada abdomen. Tindakan keperawatan yang paling tepat adalah A. Memberikan cairan minum dalam jumlah banyak untuk meredakan nyeri. B. Mengobservasi tanda peritonitis dan melaporkan ke dokter bila perlu. C. Menempatkan pasien pada posisi telentang dan membatasi aktivitas. D. Memijat area perut untuk membantu mengurangi distensi. E. Memberikan makan lunak agar peristaltik segera kembali. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Mengobservasi tanda peritonitis dan melaporkan ke dokter bila perlu. Karena pasien pasca operasi batu empedu yang mengalami nyeri abdomen dan distensi harus dimonitor ketat untuk kemungkinan komplikasi serius seperti peritonitis. Keperawatan medikal bedah menekankan pentingnya deteksi dini dan komunikasi interprofesional untuk keselamatan pasien. Soal nomor 7. Pasien laki-laki 55 tahun dirawat dengan diagnosis gagal jantung kongestif. Ia mengalami sesak napas, edema tungkai, dan penurunan toleransi aktivitas. Intervensi prioritas perawat adalah A. Mengajarkan pasien untuk melakukan olahraga intensif secara bertahap. B. Menganjurkan pasien untuk banyak minum agar sirkulasi membaik. C. Menempatkan pasien dalam posisi semifauler dan monitor tanda vital. D. Memberikan makanan tinggi natrium untuk memperbaiki sirkulasi. E. Menganjurkan pasien untuk tidur sepanjang hari agar tidak kelelahan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menempatkan pasien dalam posisi semifauler dan monitor tanda vital. Karena posisi semifauler membantu mengurangi beban pada jantung dan memudahkan pernapasan. Monitoring tanda vital penting untuk menilai stabilitas hemodinamik pasien dengan gagal jantung dan deteksi dini dekompensasi. Soal nomor 8. Seorang pasien pasca operasi laparotomi mengeluhkan nyeri hebat dan luka operasi tampak terbuka dengan jaringan merah muda keluar. Apa tindakan pertama yang dilakukan perawat? A. Menutup luka dengan kasa steril basah dan segera melapor ke dokter. B. Menjahit ulang luka segera untuk mencegah infeksi. C. Menekan luka dengan perban kering untuk menghentikan perdarahan. D. Memberikan antibiotik oral untuk mencegah sepsis. E. Mengompres luka dengan air hangat untuk mempercepat penyembuhan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menutup luka dengan kasa steril basah dan segera melapor ke dokter. Karena pasien mengalami dehisensi luka, luka terbuka kembali, yang bisa disertai eviscerasi. Prioritas perawat adalah mencegah infeksi dan menjaga jaringan yang keluar tetap lembab, serta segera meminta tindakan lebih lanjut dari tim medis. Soal nomor 9. Pasien laki-laki 38 tahun dirawat karena apendisitis akut dan telah menjalani apendektomi. Setelah 2 hari, pasien mengeluhkan sulit buang gas dan perut terasa kembung. Tindakan keperawatan paling tepat adalah A. Menyarankan pasien tetap tirah baring total hingga gas keluar. B. Memberikan pencahar oral tanpa instruksi medis. C. Memberikan makanan tinggi lemak agar peristaltik cepat kembali. D. Melaporkan ke dokter untuk segera dilakukan CT scan. E. Menganjurkan pasien untuk mobilisasi dini dan melakukan latihan pernapasan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Menganjurkan pasien untuk mobilisasi dini dan melakukan latihan pernapasan. Karena mobilisasi dini membantu merangsang peristaltik usus yang terganggu pasca operasi. Latihan pernapasan juga berfungsi mencegah komplikasi respirasi sekaligus membantu memperbaiki fungsi sistem gastrointestinal. Soal nomor 10. Pasien perempuan 70 tahun dengan fraktur femur kanan dipasang traksi skeletal. Ia mengeluh nyeri terus-menerus di tempat pemasangan pin dan demam ringan. Apa tindakan keperawatan paling tepat? A. Melepaskan traksi untuk mengurangi tekanan. B. Mengabaikan keluhan karena traksi memang menyebabkan nyeri. C. Memberikan kompres es langsung ke pin. D. Membersihkan area pin secara aseptik dan lapor jika tanda infeksi muncul. E. Meninggikan kaki kanan dengan bantal tebal. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Membersihkan area pin secara aseptik dan lapor jika tanda infeksi muncul. Karena nyeri dan demam ringan pada area pemasangan pin dapat menjadi tanda awal infeksi. Perawat harus melakukan perawatan pin CT secara aseptik, memantau tanda infeksi, dan melapor ke dokter untuk intervensi lebih lanjut. Soal nomor 11. Seorang pasien perempuan 42 tahun dirawat setelah menjalani mastektomi karena kanker payudara. Pasien tampak murung, enggan berbicara, dan menolak melihat bekas lukanya. Apa prioritas utama intervensi keperawatan? A. Menganjurkan pasien untuk tidak memikirkan penampilannya. B. Menjaga pasien tetap sibuk dengan aktivitas fisik ringan. C. Memberi dukungan emosional dan validasi terhadap perasaannya.
D. Membatasi waktu kunjungan agar pasien tidak kelelahan. E. Menyarankan pasien tidur lebih banyak agar cepat pulih. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Memberi dukungan emosional dan validasi terhadap perasaannya. Karena pasien pasca mastektomi sering mengalami gangguan citra tubuh dan emosi. Perawat harus memberikan dukungan emosional, mengakui perasaan pasien sebagai hal yang valid, dan membantu pasien melewati fase penerimaan secara psikologis. Soal nomor 12. Pasien remaja perempuan usia 17 tahun dirawat karena apendisitis perforasi dan telah menjalani operasi darurat. Ia tampak cemas dan bertanya terus tentang kemungkinan komplikasi. Apa pendekatan paling tepat untuk mengurangi kecemasannya? A. Mengalihkan perhatian pasien dengan menonton televisi sepanjang hari. B. Memberikan informasi yang akurat dan mendukung serta kesempatan bertanya. C. Memberikan penjelasan medis secara singkat dan terbatas. D. Meminta orang tua pasien untuk tidak banyak berbicara tentang operasi. E. Menghindari pembicaraan tentang komplikasi agar pasien tidak makin takut. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Memberikan informasi yang akurat dan mendukung serta kesempatan bertanya. Karena pendekatan edukatif yang terbuka dan mendukung akan membantu pasien mudah mengatasi kecemasan. Penjelasan yang jelas dan kesempatan bertanya memberi rasa kontrol dan aman pada pasien dalam menghadapi masa penyembuhan. Soal nomor 13. Seorang pasien ibu hamil 30 minggu dirawat di bangsal bedah karena trauma abdomen akibat kecelakaan lalu lintas. Ia mengalami ruptur limpa dan telah dioperasi. Apa fokus utama dalam keperawatan pasca operasi? A. Memantau kontraksi dan detak jantung janin serta stabilitas hemodinamik ibu. B. Meminta pasien langsung menyusui agar bayi terbiasa. C. Menghindari pemberian analgesik agar tidak berdampak pada janin. D. Memfokuskan perawatan pada luka operasi dan mengabaikan aspek obstetri. E. Mengarahkan pasien agar tidak bergerak total selama 72 jam. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Memantau kontraksi dan detak jantung janin serta stabilitas hemodinamik ibu. Karena pasien hamil dengan trauma abdomen dan operasi emergensi memiliki dua fokus utama, keselamatan ibu dan janin. Perawat harus memantau parameter obstetri dan bedah secara menyeluruh untuk mendeteksi dini komplikasi seperti perdarahan atau persalinan prematur. Soal nomor 14. Seorang pasien lansia perempuan 74 tahun pasca fraktur pelvis tampak kesulitan buang air kecil dan mengalami retensi urin. Kateter urin telah terpasang, namun produksi urin sangat sedikit. Apa tindakan keperawatan yang paling tepat? A. Memberikan teh manis hangat agar produksi urin meningkat. B. Mengompres abdomen bawah dengan air panas secara langsung. C. Mengevaluasi kemungkinan obstruksi kateter dan status hidrasi pasien. D. Menunggu 24 jam karena lansia memang berkemih lebih sedikit. E. Melepaskan kateter agar pasien buang air kecil secara spontan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Mengevaluasi kemungkinan obstruksi kateter dan status hidrasi pasien. Karena produksi urin yang sangat sedikit setelah pemasangan kateter dapat disebabkan oleh obstruksi, dehidrasi, atau gangguan ginjal. Evaluasi sistemik diperlukan agar perawat dapat menentukan tindakan lanjutan secara rasional dan sesuai kondisi pasien. Soal nomor 15. Seorang pasien perempuan usia 30 tahun pasca operasi sesar mengalami demam, nyeri tekan di perut bawah, dan keputihan berbau. Apa kemungkinan masalah keperawatan yang perlu diprioritaskan? A. Risiko tinggi kejang akibat ketidakseimbangan elektrolit. B. Gangguan eliminasi urin akibat trauma kandung kemih. C. Ketidakseimbangan nutrisi karena kehilangan darah. D. Gangguan mobilitas akibat nyeri panggul. E. Risiko infeksi luka operasi dan organ reproduksi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Risiko infeksi luka operasi dan organ reproduksi, karena tanda-tanda seperti demam, nyeri tekan, dan keputihan berbau pasca operasi sesar mengarah pada kemungkinan infeksi endometrium atau luka operasi. Penanganan cepat sangat penting untuk mencegah sepsis atau komplikasi lanjutan lainnya. Soal nomor 16. Pasien perempuan 56 tahun dirawat di ruang bedah pasca histerektomi. Pada hari kedua, perawat mencatat tanda vital, suhu 38,8 derajat Celcius, nadi 104 kali per menit, respirasi 22 kali per menit. Tekanan darah 110/70 mmHg. Luka operasi tampak merah dan terdapat cairan purulen. Berdasarkan data tersebut, masalah keperawatan yang paling mungkin adalah A. Gangguan integritas jaringan, B. Gangguan mobilitas fisik, C. Risiko tinggi cedera, D. Risiko disfungsi seksual, E. Risiko ketidakseimbangan nutrisi. Silahkan memilih jawaban yang benar.
Jawabannya adalah A. Gangguan integritas jaringan. Karena tanda-tanda infeksi luka seperti demam, nadi cepat, kemerahan, dan keluarnya cairan purulen merupakan indikator gangguan integritas jaringan. Soal nomor 17. Pasien laki-laki 48 tahun pasca hemoroidektomi mengeluh nyeri hebat saat buang air besar dan cemas setiap kali ingin ke toilet. Apa fokus utama dalam evaluasi asuhan keperawatan pada pasien ini? A. Kemampuan pasien dalam memahami edukasi diet. B. Efektivitas pasien dalam manajemen nyeri dan defekasi. C. Frekuensi pasien meminta analgesik. D. Kemampuan keluarga dalam rawat luka. E. Volume makanan yang dikonsumsi pasien. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Efektivitas pasien dalam manajemen nyeri dan defekasi. Karena pasien pasca hemoroidektomi sering mengalami hambatan dalam proses defekasi akibat nyeri. Evaluasi difokuskan pada bagaimana pasien mampu mengatasi nyeri dan tetap buang air besar tanpa trauma psikologis maupun fisiologis. Soal nomor 18. Pasien wanita usia 65 tahun dirawat karena obstruksi usus. Ia muntah-muntah, perut kembung, dan tidak buang air besar selama 3 hari. Pemeriksaan menunjukkan turgor kulit menurun dan suara usus sangat lemah. Masalah keperawatan apa yang paling sesuai? A. Risiko gangguan hubungan sosial. B. Gangguan rasa nyaman, mual. C. Risiko penurunan curah jantung. D. Ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. E. Gangguan citra tubuh. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Karena muntah berulang, tidak buang air besar, dan tanda-tanda dehidrasi seperti turgor kulit menurun serta bising usus lemah merupakan tanda gangguan cairan dan elektrolit. Keadaan ini umum terjadi pada pasien dengan obstruksi usus. Soal nomor 19. Pasien perempuan 40 tahun dirawat karena luka sayat dalam di paha setelah kecelakaan kerja. Selama beberapa hari luka dirawat secara rutin, namun kini muncul jaringan nekrotik kehitaman. Apa kemungkinan komplikasi yang sedang terjadi? A. Osteoartritis. B. Fistula kulit. C. Infeksi sistemik. D. Gangguan koagulasi. E. Nekrosis jaringan lokal. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Nekrosis jaringan lokal. Karena jaringan nekrotik yang berwarna kehitaman menandakan kematian jaringan lokal akibat suplai darah yang terganggu atau infeksi. Soal nomor 20. Seorang pasien laki-laki 52 tahun dengan riwayat penyakit arteri perifer menjalani amputasi kaki kanan bawah. Perawat mencatat pasien tampak menangis diam-diam saat ditinggal keluarganya dan menolak berinteraksi dengan staf. Apa masalah keperawatan yang paling mencerminkan kondisi pasien ini? A. Ketidakmampuan coping individu. B. Gangguan perfusi jaringan. C. Isolasi sosial. D. Gangguan pola tidur. E. Risiko cedera. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Ketidakmampuan coping individu. Karena reaksi emosional seperti menangis diam-diam, menarik diri, dan menolak interaksi menunjukkan pasien sedang mengalami kesulitan dalam menghadapi perubahan kondisi tubuhnya. Ini adalah indikator dari coping individu yang maladaptif dan memerlukan intervensi psikososial. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.